Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat adik-adik. Jadi kalian harus selalu menjaga kebersihan di semua tempat. Kemanapun kalian berkunjung, kalian harus menjaga kebersihan. Salah satunya juga di tempat bermain. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Di sini Beni, Edo dan kawan-kawannya sedang membersihkan tempat bermain ya. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Mereka sedang membersihkan tempat bermainnya. Menurutmu mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Ya supaya tempat bermainnya bersih dan sehat. Apakah kamu setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Tentunya setuju ya adik-adik ya, karena di sini mereka menjaga kebersihan. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Mari kita lihat percakapan Dayu dan teman-temannya. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Ini adalah percakapan Dayu dan teman-temannya yang sedang menggambar di taman kompleks perumahan mereka. Nah, mereka menggambar banyak benda nih adik-adik di sekitar mereka. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik loh adik-adik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Adik-adik, apa sih ciri-ciri dari tempat bermain yang bersih? Nah, ciri tempat bermain yang bersih itu pasti tidak ada sampah berserakan, selalu disapu, peralatan bermainnya tertata rapi, disediakan tempat sampah juga. Nah, ini adalah ciri-ciri tempat bermain yang bersih adik-adik. Dayu dan teman-teman itu mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Nah, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan. Ada pensil, penggaris, rautan, krayon, cat air, lalu ada buku gambar. Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Nah, ini adik-adik ya. Kita perlu ketahui dulu bahwa karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ya, ini bukan dia. 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Contoh gambar imajinatif yaitu lukisan ya. Gambar imajinatif itu karya 2 dimensi. Lalu alat dan bahan yang digunakan ya. Tadi ada pensil, penggaris, buku gambar, kuas untuk cat air ya, penghapus, rautan, krayon, palet dan lain sebagainya. Nah, fungsinya apa? Oh, pensil itu gunanya membuat sketsa gambar
gambar. Penggaris itu gunanya untuk membuat garis tepi pada buku gambar atau membuat garis untuk gambar kalian. Nah, buku gambar fungsinya apa? Untuk media gambar. Kuas gunanya untuk apa? Nah, kuas ini kalian gunakan saat mewarnai dengan cat air, yaitu merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Penghapus. Nah, penghapus itu gunanya atau fungsinya menghapus gambar yang salah. Rautan fungsinya meraut pensil, ya. Krayon dan cat air. Nah, ini untuk mewarnai sketsa. Lalu palet itu menyimpan cat air. Kalau kalian mewarnainya memakai cat air. Itu tadi alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar 2 dimensi adik-adik. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, sekarang kita belajar tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang itu suatu bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di dalamnya biasanya berisi ruangan, makanya disebut dengan bangun ruang. Contohnya bangun ruang di sekitar kita itu ada lemari, ada kulkas, itu termasuk bangun ruang. Balok, ya, kardus itu juga bangun ruang. Kaleng, nah kaleng itu juga bangun ruang adik-adik. Ada berbagai macam bangun ruang. Nah, ini macam-macam bangun ruang ya. Ada 5 segi 4, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, prisma ya. Nih ya, contoh gambar jelasnya ada kubus ya, itu biasanya kardus berbentuk kubus. Lalu balok, ada bola, ada tabung, ada kerucut, ada prisma segi 5, ada 5 segi 5, ada frustum. Nah, nanti frustum ini kita tidak akan pelajari di kelas 2. Oke, sekarang kita lihat, amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Apa saja benda di sekitar adik-adik yang berbentuk kubus? Ayo. Ya, mungkin ada tempat pensil ya, lalu ada pot bunga mungkin yang berbentuk kubus, lalu ada kardus yang berbentuk kubus dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kubus ini tuh memiliki yang namanya ruas garis. Tentunya adik-adik masih ingat ya, ruas garis. Nah, di sini gambar kubus ini diberi nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kubus ini dibuat dari 12 garis ya, atau 12 ruas garis. Nah, kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis. Nah, kita urutkan ruas garis apa saja. Yang pertama adalah ruas garis AB. Ya, garis AB. Lalu BC. Nah, kita lihat yang bawah dulu. Lalu garis putus-putus ini CD. Lalu DA. Nah, kita sudah ketemu 4 nih. Padahal ada 12 ruas garis. Berikutnya ada EF. Nah, ini tadi tutup bawah, sekarang tutup atas. EF, FG, GH, HE atau EH juga bisa. Lalu sekarang garis yang ke atas ada AE, BF, CG, dan DH. Itu yang namanya ruas garis adik-adik. Sekarang coba adik-adik lihat di sini. Di sini ada gambar, namanya bangun ruangnya adalah balok. Coba adik-adik sebutkan ruas garisnya dari tutup yang paling bawah dulu. Ya, ada AB. Lalu BC ya. Lalu ada apa lagi, Dek? CD ya, bagus adik-adik semuanya. Ada DA ya. Lalu berikutnya ada EF ya, yang sekarang yang tutup atas. EF, FG, GH, HE. Nah, ini tutup atasnya. Sekarang yang garis ke atas ya. AE, BF, CG, DH. Itu ruas garis bangun ruang balok.